Halo semuanya, pada pertemuan IPS kali ini kita akan gantian belajar kegiatan ekonomi dan harga pasar, tentunya pada bagian yang pertama. Pada video kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai kegiatan produksi dan mengenai kegiatan distribusi. Yang pertama yaitu mengenai kegiatan produksi. Produksi dalam arti sempit diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan barang. Sedangkan dalam arti luas, produksi memiliki arti yaitu segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, faktor produksi itu dibedakan menjadi dua ya. Faktor produksi berdasarkan jenis dan persebaran bahan baku. Faktor produksi atau sumber daya ekonomi adalah segala sesuatu, entah itu barang, alat-alat, dan manusia yang digunakan untuk menghasilkan atau menambah kegunaan suatu barang. Faktor produksi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan persebaran bahan bakunya. Ya, jadi ada dua, berdasarkan jenis dan persebaran bahan bakunya. Yang pertama yaitu mengenai faktor produksi berdasarkan jenisnya. Ya, dibedakan lagi menjadi 4. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam ini merupakan segala sumber daya ekonomi yang disediakan oleh alam yang menunjang kegiatan produksi, misalnya seperti batu bara, minyak bumi, kelapa sawit, ya, yang jelas berasal dari alam, ya, yang alami, berasal dari tanaman atau tumbuhan, ya, bisa juga berupa hewan, nah, seperti sapi, ayam, ya, kemudian kerbau. Nah, kalau ingin membajak sawah biasanya kan kita menggunakan kerbau, ya, itu dari pertanian tradisional contohnya. Nah, itu termasuk dalam faktor produksi alam. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, ya. Faktor produksi tenaga kerja merupakan segala kegiatan yang dilakukan manusia, baik jasmani maupun pikiran, yang ditujukan untuk proses produksi. Faktor tenaga kerja meliputi semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja, baik yang bekerja untuk menerima upah maupun tidak menerima upah. Nah, berdasarkan kualitasnya, faktor tenaga kerja ini dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik atau skilled labor, tenaga kerja terlatih atau trained labor, dan tenaga kerja kasar yaitu unskilled labor. Nah, sedangkan berdasarkan sifat pekerjaannya, faktor tenaga kerja ini terdiri atas tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani itu yaitu melibatkan fisik, ya, yang terlihat, dan tenaga kerja yang rohani atau melibatkan pikiran. Kemudian faktor produksi modal. Faktor produksi modal memiliki pengertian yaitu segala hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Nah, berdasarkan sifatnya, faktor produksi modal ini terdiri atas modal tetap, ya, atau fixed capital, dan modal lancar atau variable capital. Nah, lalu berdasarkan sumbernya, faktor produksi modal terdiri atas modal intern atau modal sendiri, dan modal ekstern atau modal pinjaman, modal dari luar, ya. Kemudian berdasarkan pemiliknya terdiri atas modal individu dan modal perorangan atau private capital, dan modal masyarakat atau social capital, ya, modal milik masyarakat, modal milik bersama. Kemudian berdasarkan bentuknya terdiri atas modal nyata dan modal tidak nyata atau abstrak. Nah, kemudian faktor faktor produksi kewirausahaan. Nah, faktor produksi kewirausahaan ini punya nama lain yaitu pengusaha. Ya, setidaknya ada 3 jenis keahlian dalam kewirausahaan, yaitu managerial skill, yang artinya kemampuan memimpin dan mengelola serta menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, dan keberanian dalam menanggung resiko. Kemudian ada technical skill, yaitu kemampuan khusus dalam bidang teknis ekonomi yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Nah, contohnya keahlian dalam bidang akuntansi. Kemudian organization skill adalah kemampuan memilih, mengatur, dan menempatkan orang dengan tepat pada bagian-bagiannya. Organization skill ini biasanya penting untuk seorang pemimpin perusahaan. Baru kita berlanjut ke kegiatan produksi
Ya, faktor produksi yang dibedakan berdasarkan persebaran bahan bakunya. Nah, ini ada singkatan FPA ya. FPA itu maksudnya adalah faktor produksi alamnya. Berdasarkan persebaran bahan bakunya, faktor produksi terdiri dari faktor produksi alam daerah pantai dan laut atau lautan. Ya. Contohnya seperti ikan, terus laut sendiri, kemudian perahu atau kapal, ya, yang jelas yang berada di daerah pantai atau laut. Kemudian faktor produksi alam daerah dataran rendah. Dataran rendah ini seperti tanah sawah, ya, teh, kopi. Kemudian faktor produksi alam daerah dataran tinggi atau pegunungan, ya. Contohnya seperti tanah di gunung. Kemudian apalagi tanaman-tanaman yang bisa hidup di pegunungan, atau biasanya kalau di gunung berapi itu dapat ada belerang. Kemudian faktor produksi alam daerah gurun. Ya, kalau daerah gurun apa ya? Biasanya kurma contohnya. Kemudian padang pasir sendiri itu juga faktor produksi. Kemudian faktor produksi alam daerah dingin atau kutub. Tanah dari kutub itu sendiri ya, kalau daerah dingin atau daerah kutub itu ya, es itu sendiri ya. Tapi saya jarang tahu ya kalau faktor produksi dari kutub ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu memerlukan ya. Ini biasanya ada di negara-negara yang berdekatan dengan wilayah kutub atau yang memiliki iklim subtropis atau iklim dingin. Namanya juga faktor produksi alam daerah kutub. Kemudian berlanjut ke kegiatan distribusi. Nah, maksud dari distribusi yaitu semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, pelaku dalam kegiatan distribusi ini biasanya disebut sebagai distributor ya. Bahasa lainnya itu penyalur gitu loh kan. Nah, lalu peran distribusi ini begitu penting sehingga tercapai kesesuaian ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Nah, pelaku distribusi ini menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Jadi begini ya, distributor atau pelakunya ya, distributor adalah pelakunya ya. Kegiatan distribusi ini itu merupakan penghubung antara kegiatan produksi dengan kegiatan konsumsi ya. Setelah barang itu diproduksi, jadi perlu didistribusikan untuk bisa sampai ke tangan konsumen. Ya, lebih singkatnya seperti itu. Istilah mudahnya seperti itu. Kemudian kegiatan distribusi ini mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Ya. Ternyata nggak cuma menyalurkan barang, tapi juga ada berbagai tugas lainnya. Kegiatan distribusi ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari faktor pendorong dan faktor penghambat distribusi barang dan jasa antar daerah ya. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai faktor pendorong distribusi barang dan jasa antar daerah. Yang pertama, ada beberapa faktor pendorong pendistribusian barang dan jasa antar daerah seperti berikut ini. Sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan alat transportasi dengan teknologi modern, kemudian prasarana jalan yang memadai, lalu kondisi alam yang relatif rata atau relatif baik, ya tidak ada gangguan dari alam, kemudian adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, ya jadi harus kegiatan distribusi ini harus resmi loh, ya jangan sampai ilegal. Kalau ilegal bisa terhambat, terutama masalah izin. Kemudian kondisi perekonomian yang relatif baik. Selain faktor pendorong, tentu ada faktor penghambat distribusi barang dan jasa antar daerah. Nah, faktor-faktor penghambat distribusi barang dan jasa antar daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia pelaku distribusi biasanya itu kurang berkualitas, ya, apalagi kalau di Indonesia. Ditambah dengan beberapa perilaku negatif seperti kurang disiplin dalam bekerja, kemudian bersikap tidak jujur, malas-malasan, dan sebagainya. Ya, rawan korupsi contohnya. Lalu alat transportasi yang digunakan sudah tidak layak, usang, dan sering mengalami kerusakan, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan.
Kemudian kondisi jalan yang tersedia mengalami banyak kerusakan, juga belum tersedia prasarana jalan untuk mencapai daerah-daerah tertentu. Contohnya pada gambar ini. Jadi di gambar ini itu merupakan jalan yang ada di daerah Kalimantan ya, dimana jalan daerah Kalimantan itu kan nggak sebaik di Jawa ya, dan sering kalau ada banjir ya, ada hujan itu jalannya itu gampang terjadi, kalau istilahnya apa, becek. Nah seperti itu, dan itu bisa menghambat kegiatan distribusi antar daerah ya. Kemudian faktor keempat, kondisi alam yang ditempuh banyak terdapat medan berat yang mengakibatkan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas ya, contohnya pada gambar ini ya. Tapi di Jawa pun, di Pulau Jawa itu juga sering terjadi. Kemudian pada rute perjalanan tertentu keamanan kurang terjamin sehingga mudah menimbulkan bahaya perampokan, pemalakan, pencurian dan lain-lain. Begal contohnya ya, di tengah jalan sopirnya yang mengangkut barang itu dibegal biasanya ya. Kalau di eh, sekitar di Jawa Timur ini ada istilah yang namanya bajing loncat ya. Biasanya mereka itu tukang mencuri barang-barang yang diangkut di truk ya. Istilahnya bajing loncat gitu. Kemudian daya beli masyarakat rendah dapat menghambat arus distribusi berjalan dengan rutin, bahkan akan mengalami kemandekan ya. Apalagi kalau dengan situasinya pada saat ini ya, ada wabah penyakit ya, itu bisa menurunkan daya beli konsumen dan kemudian bisa menghambat kegiatan distribusi yang kemudian nanti juga menghambat kegiatan produksi ya. Nah itu dia penjelasan mengenai kegiatan produksi dan kegiatan distribusi pada video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa? Tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak and thank you.